Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai silabus akuntansi keuangan lanjutan program studi akuntansi. Jadi dalam pertemuan ini saya akan jelaskan bagaimana kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan. Ini pengampu saya sendiri, nama Toto Susilo Pamuji Nugroho, email, nomor HP, kantor, seperti itu ya. Kemudian mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membahas tentang penerapan standar akuntansi keuangan atau PSAK berbasis IFRS. Jadi setelah mempelajari bab ini atau mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan dapat menguasai materi akuntansi keuangan lanjutan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu untuk deskripsi mata kuliah. Nah, kemudian mengenai metode perkuliahan. Nah, di sini saya mengambil metode perkuliahan adalah dengan kita biasa ya untuk presentasi. Jadi presentasi itu saya mengatakan bukan sebagai beban Anda, karena itu juga melatih Anda untuk bisa tampil di depan. Jadi kemudian ada tugas-tugas berupa soal-soal yang terdapat di buku acuan. Jadi bobot tugas ini di kelas, maksudnya bobot tugas yang nantinya akan kita bahas di kelas. Jadi tugasnya itu kan Anda kerjakan di rumah, kemudian akan kita bahas di kelas, itu sebanding dengan nilai ujian akhir semester. Nah, seperti itu yang mengenai metode perkuliahan dan tugas. Nah, tugas ini Anda kerjakan di rumah ya, berdasarkan nomor yang tertera di buku, maksudnya di buku ya, di buku dan diupload di Google Classroom. Jadi tugasnya nanti akan saya tulis nomor berapa saja sesuai di buku, kemudian Anda mengerjakan di rumah, nanti pas setelah presentasi kita bahas bersama. Jadi buku pedoman yang saya pakai adalah buku Dwi Martani, Taufik Hidayat, Agustin Stianingrum ya, Teguh, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 edisi kedua, penerbit Salemba 4. Jadi tiap mahasiswa harus membawa buku pedoman asli maupun bentuk lain yang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jadi sifat dari buku pedoman ini Anda pegang atau Anda punya itu adalah wajib ya. Nah, kemudian mengenai penilaian. Nah, penilaian di sini saya sudah sering katakan di setiap mata kuliah saya. Sebenarnya bukan mata kuliah saya aja sih. Jadi aturan dari LL Dikti itu memberikan gambaran bahwa untuk mendapatkan nilai Anda itu ada minimal itu adalah 70%. Jadi 70% apabila kita menganggap pertemuan itu 12 kali, tatap muka itu 12 kali ya. Jadi Anda bisa mengalih sendiri ya 70% dari 12 itu berapa gitu ya. Jadi presentasi kuis, nah ini ya, nanti ini belum saya hapus ya. Jadi kuis itu nanti saya hilangkan untuk untuk mata kuliah sekarang ini, karena nanti kita akan lebih condong ke pengerjaan soal-soal. Karena di akuntansi keuangan lanjutan ini nanti kita harus lebih sering membahas contoh soal dan bagaimana kita menjawabnya. Ada tugas, UTS, partisipasi kelas, dan UAS. Nah, kemudian kriteria nilainya ya, jadi ini misal 85 itu adalah nilai 4,0 atau A, seperti itu ya. Jadi nanti ini ya, ini nanti ada beberapa yang bab. Nah, di sini kan nanti 11 ya. Ini penjelasan silabus dan kontrak kuliah ini saya pada sesi ini ya. Kemudian mengenai kombinasi bisnis, mengenai rencana perkuliahan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah investasi
pada instrumen ekuitas. Kemudian yang keempat adalah konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang kelima adalah konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Dan yang keenam, transaksi entitas induk dan entitas anak mengenai persediaan dan jasa. Kemudian ada UTS, setelah itu UTS. Dan pertemuan setelah UTS itu ada transaksi entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Kemudian transaksi entitas induk dan entitas anak pada utang. Kemudian isu seputar konsolidasi. Kemudian ada akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing, dan akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan atau materi tambahan. Jadi untuk bab ini nanti untuk presentasi ini saya hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10. Jadi kalau seperti yang Anda itu kan kalau nggak salah dibagi menjadi 3 kelompok. Oleh karena itu nanti yang 9 ya, 9 itu berarti dibagi menjadi 9 bab saja ya, 9 bab saja. Jadi nanti mulai investasi pada instrumen ekuitas ke bawah. Jadi silakan Anda bentuk kelompok sendiri. Dan untuk pertemuan selanjutnya mengenai kombinasi bisnis nanti yang presentasi saya sendiri saja. Tapi nanti Anda tetap mengerjakan tugas soal yang akan segera saya berikan. Yes. Di samping nanti Anda mencari buku terlebih dahulu. Jadi bukunya itu nanti sebenarnya ini buku umum ya, jadi mudah ditemukan di Gramedia atau toko-toko buku, baik online atau offline. Jadi yang penting adalah kalau kita membeli buku seperti ini, kita pastikan pengarangnya sama. Kemudian yang kedua adalah mengenai bab-bab yang akan kita bahas itu sama. Jadi halaman bab-bab itu kan kita bisa melihat di cover belakang ya. Jadi itu yang menjadi patokan kita. Jadi tanpa membuka segel pun nggak apa-apa, asal kita bisa membuka halaman, bisa melihat cover depan dan belakang itu ya. Itu sudah sesuai. Oke, seperti itu. Jadi nanti kelompok silakan Anda putuskan sendiri. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa Anda sampaikan di kolom chat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.